dalam memahami Al-Quran, mohon maaf, jangan kita sudah terintervensi duluan ya, dengan pemikiran luar, dengan sains, dengan teori-teori, hingga akhirnya Al-Qur'annya dikalahkan. Nah, ini bahaya. Bukanlah Al-Qur'an harus mengikuti sains, bukanlah Al-Qur'an harus mengikuti teori-teori manusia, tapi sebaliknya, sains wajib hukumnya mengikuti Al-Qur'an. Teori-teori manusia wajib hukumnya mengikuti Al-Qur'an. Jikalau sains, jikalau teori tidak sesuai dengan Al-Qur'an, maka yang salah siapa? Apa Al-Qur'an yang salah? Nah, orangnya, sainsnya, teorinya yang salah, bukan Al-Qur'an. Maka Al-Quran itu menjadi ukuran, benar dan salah, kan gitu ya. Kita lanjutkan. Sekarang kita menuju kepada bentuk pembentukan langit dan bumi, berada di dalam surat Al-Anbiya ayat 30 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarul ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin afala yu'minun. Apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu, kemudian kami memisahkan keduanya, dan kami menjadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air, maka tidakkah mereka beriman? Ya, ini sebenarnya luar biasa menyinggungnya nih Allah. Iya. Ya. Kenapa demikian? Awal dari firman Allah surat Al-Anbiya ayat 30 ini jelas. Apakah orang-orang kafir tidak mengetahui? Nah, hati-hati nih ya, hati-hati yang tidak mau beriman kepada Al-Quran, hati-hati. Nah, sekarang kita jelaskan apa sih sebenarnya makna ya, maksud daripada surat Al-Anbiya ayat 30 ini. Pada mulanya langit dan bumi itu dahulu menyatu, lalu Allah pisahkan keduanya, dan kami ciptakan segala sesuatu dari air. Baik, kita tarik lagi mundur. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, kita kembali kepada awal penciptaan dulu. Khalaqtu Muhammadan awwalan min nuri wajhi. Yang pertama kali aku ciptakan adalah nur Muhammad dari cahaya wajahku. Ya, itu di dalam hadis qudsi Allah berfirman. Ya, jadi yang pertama kali Allah ciptakan adalah nur Muhammad atau nur zat Allah. Ya, dari nur zat Allah baru diciptakan segala sesuatu yang lain. Nah, dari nur zat Allah, dari nur Muhammad, terciptalah yang disebut air atau hidrogen. Bahasa kerennya ya, bahasa sainsnya hidrogen ya. Dalam Al-Quran menyatakan segala sesuatu diciptakan dari air. Jadi sebelum langit dan bumi itu terbentuk, awalnya adalah nur, dari nur menjadi air, air baru membentuk penciptaan langit dan bumi. Ya. Lalu kami pisahkan keduanya. Caranya bagaimana memisahkannya? Ini yang harus dipertanyakan. Ya. Allah memisahin langit dan bumi. Jelas di ayat ini, di dalam surat Al-Anbiya ayat 30, Allah membicarakan tentang langit dan bumi, bukan langit dengan matahari kan. Nah, jadi yang dikatakan menyatu itu adalah langit dan bumi. Itu. Kira-kira sampai sini kita pahami dulu nih. Ya. Ya. Jangan dikit ya. Bukan main ini. Karena kita akan menguras pemikiran kita ini. Ya. Ya. Jadi awalnya langit dan bumi menyatu,
lalu Allah pisahkan. Nah sekarang kita pahami bagaimana sih Allah memisahkan langit dan bumi itu, kan gitu ya. Baik, sebelumnya kita pahami dulu langit dan bumi itu sebenarnya apa sih gitu ya. Nah, kenapa Allah selalu membicarakan langit dan bumi? Kenapa nggak langit dengan matahari? Nah, kita baca di dalam surat As-Sajdah ayat 4. Di sini sebenarnya di dalam surat As-Sajdah ayat 4, kalau betul-betul kita teliti, kalau betul-betul kita kaji dan kita pahami, kita sudah tahu bentuk bumi. Gitu. Di surat As-Sajdah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam tsumma stawa 'alal arsy. Allah adalah zat yang menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Ya. Jadi sekarang ini yang kita bahas adalah langit dan bumi. Kalau arsy kan udah duluan kita udah bahas ya. Jadi kita nggak bahas arsy-nya lagi gitu ya. Jadi sekarang yang kita bahas adalah langit dan bumi. Di sini kata kuncinya adalah bahwa Allah menciptakan langit dan bumi beserta apa yang ada di antara keduanya. Bahwasanya sesungguhnya pokok utama alam semesta itu adalah langit dan bumi. Gitu loh. Ya. Jadi yang disebut alam semesta itu adalah langit dan bumi. Tidak yang lain. Langit dan bumi itulah yang menjadi pokok utama alam semesta. Barulah beserta apa yang ada di antara keduanya. Nah sekarang kita pikirkan antara keduanya itu bagaimana sih logikanya? Nah yang namanya antara keduanya, antara Kang Iwan dengan Bang Holik ada saya kan, itu antara ya. Berarti kalau Allah menciptakan langit dan bumi beserta apa yang ada di antara keduanya bagaimana? Nah inilah sebenarnya yang kita pahami. Langit dan bumi merupakan pokok utama alam semesta, lalu diisi di dalamnya. Di langit diciptakan bulan, matahari, bintang. Di bumi diciptakan manusia, hewan, tumbuhan, dan sebagainya. Inilah yang dimaksudkan di antara keduanya. Ya. Jadi jelas bahwa antara langit dan bumi itu memiliki kesamaan, memiliki keseimbangan. Bukanlah bumi di dalam langit. Jadi antara langit dengan bumi itu separuh. Tuh. Bagaimana saya memberikan sebuah perumpamaan? Perumpamaannya begini. Coba kita bayangkan buah semangka. Buah semangka yang bulat itu, ya kita bayangkan ya. Lalu kita potong 2. Bagian atas itu langit dan bagian bawah itu bumi. Itu sebenarnya antara langit dan bumi. Ya. Sebagaimana Allah menerangkan di dalam Al-Quran. Ya, pokoknya kita banyak membicarakan Quran. Ya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Allazi ja'ala lakumul arda firasa was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Ya. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun.
Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu dia menghasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untuk kamu. Oleh karena itu, janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Di sini jelas, dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap. Sekarang logikanya saya kasih perumpamaannya. Bang Kholik tinggal di rumah apa bukan? Rumah. Sekarang saya tanya, ada atapnya enggak? Nah, kadang kita sebut langit-langit, ya kan gitu ya. Ada lantainya enggak? Nah, perumpamaan langit dan bumi seperti itu. Atap itu langit, lantainya bumi.